Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin kemarin kalian sudah menyelesaikan ujian tengah semester dengan baik. Nah, di pertemuan kali ini kita mulai lagi melanjutkan materi kita, yaitu adalah materi yang ke-10 mengenai pengujian dan evaluasi produk bagian pertama untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah yang pertama, memahami hakikat pengujian produk. Yang kedua, mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk. Yang ketiga, memahami standarisasi dan sertifikasi produk. Dan yang keempat adalah memahami proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu. Tetapi khusus untuk materi kita di bagian pertama ini, saya hanya akan mengambil satu tujuan pembelajaran saja, yaitu memahami hakikat pengujian produk. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum kita melaksanakan mid semester kemarin, kalian sudah memahami hal-hal apa saja yang berkaitan dengan produk ataupun berkaitan dengan perakitan produk. Maka sekarang kita pahami dulu mengenai hakikat dari suatu pengujian produk yang nantinya akan kita gunakan sebagai tahap evaluasi produk. Pengujian suatu produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Berarti di sini pengujian itu betul-betul melihat seperti apa sih kualitas produk itu sebelum dilempar ke pasaran. Yang kedua, sebelum sebuah produk dipasarkan, maka perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Ini untuk melihat bahwasannya sudah sesuai standar atau belum ya. Yang ketiga, pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai dengan standar tertentu. Dari beberapa hakikat ini, nanti kita bisa simpulkan bahwasannya suatu pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan atau sekuritas, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, berarti di sini kalian sudah tahu apa itu pengujian produk, berikut hal-hal yang mendasari suatu pengujian produk. Nah, sekarang adapun pengujian produk itu memiliki beberapa kegunaan. Antara lain gunanya tersebut adalah utamanya bagi produsen itu sendiri. Yang pertama sebagai pengarsipan, yang kedua untuk mendapatkan hak paten atau sebagai persyaratan, yang ketiga adalah sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru, kemudian yang keempat adalah sebagai rujukan agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi penjualan berikutnya. Ini beberapa kegunaan bagi produsen. Adapun kegunaan-kegunaan yang lain secara umum kita akan bahas. Nah, silakan kalian perhatikan di slide yang ada di depan kalian masing-masing. Tujuan pengujian produk ada 9, ini yang secara umumnya. Yang pertama, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi atau pengaturan, dan kontrak suatu produk. Yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai standar melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan permainan mutu. Yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Ini berarti sesuai apa tidak desain dengan hasil yang diharapkan. Yang kelima adalah sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Yang keenam, sebagai sarana perbandingan dengan produk yang lain. Kemudian selanjutnya adalah sebagai bukti dalam proses hukum dan membantu memecahkan masalah terkait dengan kendala produk serta membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Nah, demikian beberapa tujuan pengujian produk. Ada 9 tadi ya. Untuk yang selanjutnya,
setelah kita tahu apa itu hakikatnya, kemudian kita simpulkan pengertiannya, kemudian kita tahu tujuannya, sekarang kita tinggal perhatikan adalah kegunaan pengujian produknya. Nah, untuk kegunaannya di sini yang pertama, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Jadi mau tidak mau, kalau misalnya suatu produk itu telah diproduksi, telah dibuat, maka harapannya itu bisa memenuhi keinginan pelanggan atau konsumen. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing, di mana kita bisa meneliti di sini, bagaimana kualitasnya, apakah lebih baik atau tidak dengan produk-produk yang sama di luar sana. Yang ketiga adalah dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Ini khusus bagi produk makanan atau produk-produk yang memang dia memiliki masa waktu konsumsi. Yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas, serta kemasan produk. Yang kelima, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya atau penyalurannya bagaimana. Dan yang terakhir, keenam adalah memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti silahkan kalian untuk lebih jelasnya kalian juga bisa baca di materi yang nanti akan saya upload. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.